Semeton putri pemecutan yang merupakan putri kerajaan di Bali lebih memilih untuk memeluk agama Islam dan kemudian beliau dibunuh oleh kerajaan atau pihak kerajaan Bali. Banyak tulisan dan konten kreator yang membuat thumbnail seperti itu. Jika kita melihatnya sepintas, seolah-olah penyebab kematian dari putri Raja Bali tersebut yang memeluk agama Islam dikarenakan beliau berpindah agama memeluk agama Islam. Semeton Istana Channel, jika kita memperhatikan ceritanya, ternyata itu tidaklah benar. Bukan karena putri daripada Raja Bali tersebut berpindah agama atau memeluk Islam yang menjadikan alasan beliau terbunuh. Jadi jelas bahwa bukan karena pilihannya untuk memeluk agama Islam beliau ini dibunuh. Tentu saja pernikahan dan keputusannya untuk memeluk agama Islam itu bukanlah menjadi alasan, karena jika itu adalah alasan utama, sudah pasti saat akan menikahlah beliau pastinya sudah terbunuh. Terbukti dari sang suaminya, raja yang ada di Madura pun memberikan kesempatan beliau sang putri untuk melihat upacara yang dilaksanakan oleh keluarga dari kerajaan tempat mertuanya. Ini menandakan bahwa tidak ada permasalahan dengan perbedaan agama, dan itu pun terbukti hingga saat ini bahwa hubungan agama Islam dan Puri ini sangatlah dekat dan sangat baik, seperti tidak ada jarak. Teman-teman bisa melihat dan menonton serta menyaksikan video-video pada saat peristiwa kemarin yang sangat besar, yaitu berpulangnya salah satu raja yang ada di Pemecutan. Ada beberapa seniman umat Islam yang ikut hadir ke dalam istana kerajaan. Seperti apa sebenarnya alasan yang lebih tepatnya? Semeton Istana Channel, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Gusti Ayu Maderai, putri Raja Bali, memilih mualaf ketika wafat mengeluarkan asap harum semerbak. Masyarakat Bali memang mayoritas memeluk agama Hindu. Namun siapa yang menduga putri mahkota dari seorang raja di Bali justru memilih menjadi seorang mualaf dan memeluk agama Islam. Putri mahkota itu adalah anak raja Pemecutan Denpasar bernama Gusti Ayu Maderai. Gusti Ayu Maderai terkenal dengan parasnya yang cantik sehingga menjadi kembang kerajaan. Para pembesar kerajaan di Bali pun berlomba-lomba memikat hati sang putri. Penasaran bagaimana kisahnya? Saat beranjak dewasa, Gusti Ayu Maderai akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Raja Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cakraningrat IV. Setelah resmi menikah, Pangeran Cakraningrat IV mengajak istrinya kembali ke Bangkalan. Kedua mempelai dinikahkan secara Islami, dan Gusti Ayu Maderai pun menjadi mualaf untuk memeluk agama Islam. Beliau menikah dengan Raja Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cakraningrat IV, kata Pak Mangku. Seperti dikutip dari kanal YouTube Islam Trending TV, nama beliau pun berubah menjadi Raden Ayu Siti Khotijah. Raden Ayu sangat rajin menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Kala itu Raden Ayu menikah pada umur 27 tahun, sementara Pangeran Cakraningrat IV berumur lebih dari 55 tahun. Pasalnya, Raden Ayu merupakan istri keempat Pangeran Cakraningrat IV. Suatu hari ia meminta izin pulang ke Bali lantaran rindu dengan ayah dan ibunya. Kebetulan saat itu ada upacara agama yang diselenggarakan di Kerajaan Pemecutan. Kesempatan ini digunakan Raden Ayu untuk pulang ke kampung halaman. Mengerti perasaan sang istri, Pangeran Cakraningrat IV akhirnya memberikan izin doa serta 20 orang pengawal pria dan 20 dayang-dayang perempuan. Berangkatlah mereka dari Bangkalan menuju Denpasar, Bali. Sesampainya di Istana Pemecutan, Raden Ayu tidur di istana, sementara pengawal dan dayang-dayangnya tidur di taman kerajaan. Resmi memeluk agama Islam, Raden Ayu pun menunaikan sholat maghrib di Merajan Istana, tempat suci umat Hindu. Saat itu semua warga kerajaan tidak ada yang mengetahui cara ibadah umat Islam. Jadi hampir semua warga kerajaan
termasuk prajurit, tidak ada yang mengetahui tentang cara ibadah umat Islam. Mereka pun menduga apa yang dilakukan oleh Raden Ayu sedang mengeluarkan ilmu hitam. Karena tentunya gerakan-gerakan dalam sholat itu mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Karena saat itu mereka melihat hampir menuju malam hari atau sandikala, pergantian waktu dari siang ke malam. Sehingga mereka menduga gerakan-gerakan sholat yang tidak pernah mereka lihat selama ini dikira sedang mengeluarkan ilmu hitam. Patih kerajaan melaporkan hal itu kepada Raja Pemecutan. Raja yang juga ayahnya marah dan memerintahkan Raden Ayu untuk dibunuh. Tidak lama kemudian, Patih mengajar Raden Ayu Siti Khotijah ke depan pura Kapuh Kembar. Raden Ayu memiliki firasat jika dirinya akan dibunuh. Ia pun meninggalkan pesan dan menjelaskan bahwa kala itu sedang beribadah menurut agama Islam. Selain itu, dia juga berpesan agar tidak dibunuh dengan senjata tajam karena hal itu akan sia-sia. Pakailah cucuk konde saya ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat dengan benang tridatu, benang 3 warna yaitu putih, merah, dan hitam, cerita Pak Mangku. Di mana warna ketiga warna itu merupakan simbol suci dari kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Merah yaitu pencipta, kemudian putih atau Wisnu sebagai pemelihara, kemudian hitam atau Siwa sebagai pelebur. Raden Ayu meminta patih kerajaan melemparkan cucuk kondenya ke dada sebelah kiri. Apabila tubuhnya mengeluarkan asap dan berbau busuk saat meninggal, patih boleh membuang mayatnya sembarangan. Namun jika asap dari tubuhnya beraroma harum, Raden Ayu meminta sang patih untuk membuatkan tempat suci yang disebut keramat. Benar saja, begitu cucuk konde ditancapkan, tubuh Raden Ayu Siti Khotijah mengeluarkan asap dan beraroma harum yang semerbak. Seluruh lingkungan kerajaan pun mengakui aroma harum itu. Sang ayah mengaku menyesal dengan keputusannya. Jenazah Raden Ayu lantas dimakamkan dan dibuatkan tempat suci yang disebut keramat, sesuai dengan permintaan beliau sebelum dibunuh. Begitu jasad Raden Ayu Siti Khotijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau. Dicabuti sampai 3 kali, pohon itu kerap tumbuh kembali. Kakek dan nenek saya mendengar pesan beliau agar pohon di tengah makam dipelihara dengan baik, karena pohon itu tumbuh dari rambut beliau. Melalui pohon itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mukjizat dan rezeki pada umat yang berziarah, cerita Pak Mangku. Hingga kini pohon tersebut masih dirawat dengan baik dan terus menjulang tinggi. Orang-orang menyebut pohon tersebut pohon rambut atau taru rambut. Umat Islam pun ramai berkunjung ke makam Raden Ayu Siti Khotijah ini. Teman-teman Istana Channel, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.